satu program guru penggerak modul 1.4. Ini Bu ya, saya perkenalkan, ini adalah ibu fasilitator saya, Bu Nurmatila. Terus pengajar praktik saya Bu Nurmalayati, dan saya sendiri Linda Astuti, CGP 11. Apa itu budaya positif? Budaya positif merujuk pada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mendukung perkembangan siswa menjadi individu yang kritis, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab. Konsep kunci budaya positif ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ya, perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma terfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi dilarang kita menghukum anak-anak secara fisik ya Bu ya. Jadi kalau anak-anak berbuat salah, kita kaji dulu kenapa dia berbuat salah. Terus kita telah dulu dia, alasan dia kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Dan kita ajukan kepada anak-anak biar dia yang mengajukan. Kalau bisa nanti saya Bu, karena saya sudah berbuat salah, dia mengakui kesalahannya, dia tahu dia telah berbuat salah, dan dia melakukan sesuatu perubahan, yaitu dia mau meminta maaf dan mau berjanji mau merubah dirinya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma terfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau kebutuhan 5 ini, kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka dijamin kita tidak bahagia ya. Posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Geiser atau Bosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, di sini Bu, ada poin-poinnya. Misalnya seperti penghukum. Di aturan saya atau awas ya. Jadi kalau
sudah menasihati kamu. Nah, jadi yang ketiganya sebagai teman katanya, ayolah jangan ribut, nanti ibu kena teguran dari kepala sekolah. Itu posisi kontrol restitusinya sebagai teman ya ke anak muridnya. Terus yang satu lagi pemantau, kata kuncinya konsekuensinya apa itu. Dan satu lagi manajer. Sebagai manajer, apa yang sudah kita yakini? Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contoh keyakinan kelas yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghormati, berkomitmen terhadap setiap tugas. Biasa kita udah buat ya Bapak di awal tahun pembelajarannya. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya dalam diri. Tahapan segitiga restitusi, 1. Menstabilkan identitas, yaitu menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata semua orang pasti pernah berbuat salah termasuk saya, dan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Jadi kita menstabilkan identitas di mana anak murid misalnya sudah melakukan kesalahan, jangan kita bilang sama dia kamu udah salah nak, jangan langsung kita kasih menurut teori kontrol apalagi di sekolah kita kan udah banyak tuh guru penggeraknya kayak Pak Fuad, ada Bu Zubaida, mungkin saya baru CGP, jadi kita bisa banyak belajar dari mereka tentang bagaimana penerapan disiplin positifnya. Sekian dari saya, Ibu-ibu, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya menjadi lebih sadar kalau selama ini banyak melakukan hukuman. Dan setelah tahu segitiga restitusi, saya jadi lebih bijak mengatasi masalah di sekolah. Semangat mengikuti pendidikan guru penggerak Bu Linda. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya jadi mengerti tentang segitiga restitusi dan langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Semangat mengikuti pendidikan guru penggerak Bu Linda. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia, mengajar di kelas 3.
Alhamdulillah setelah saya mengikuti definisi budaya positif, saya menjadi mengerti tentang nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpikir pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Semangat mengikuti pendidikan guru penggerak. Bu Linda, salam guru penggerak. Hari ini kita menyusun keyakinan kelas kita ya, biar kita belajar dengan aman dan nyaman. Kira-kira kesepakatan apa yang mau anak-anak buat? Yang pertama apa? Oke, datang. Saya. Oke. Apa lagi nak yang kalian
Waalaikumsalam. Masuk nak. Oh, Faika dan Icut. Silakan duduk sayang. Gimana nih kabarnya Icut sama Faika? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Icut dan Faika tahu nggak kenapa ibu panggil kalian berdua ke ruangan ibu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nah, ibu kasih penjelasan. Ibu tadi saat memberikan materi di depan, ibu lihat Faika dan Icut lagi mengobrol, asik mengobrol, sedangkan ibu sedang memberi pelajaran di depan. Betul apa enggak? Ya, Bu. Betul. Ya. Mengobrol itu saat ibu sedang memberi pelajaran, benar apa salah nak? Salah, Bu. Salah. Ada yang masih ingat dengan keyakinan kelas? Ingat, Bu. Apa Faika? Datang tepat waktu jam 7.30. Ya, Icut. Saat guru sedang memberi pelajaran. Nah, itu dia. Itu dia. Ya. Tadi kalian berdua sedang mengobrol. Makanya kenapa kalian ibu panggil ke ruangan ibu? Karena perbuatan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Itu perbuatan Salah, Bu. salah. Nah, di sini ibu tidak akan menyalahkan siapapun, baik itu Faika ataupun Icut, karena setiap manusia pasti pernah buat salah. Walaupun itu ibu guru sekalipun seperti Bu Linda pun pasti pernah buat salah. Nah, jadi perbuatan mengobrol saat guru sedang memberi penjelasan itu adalah perbuatan yang salah. Nah, ibu heran juga lihat kalian seru sekali ngobrolnya. Emangnya mengobrol tentang apa nak? Tentang pulang sekolah, Bu. Bermain. Bermain. Apa yang kalian dapat manfaat dari kalian mengobrol tadi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi efeknya apa dari kalian mengobrol tadi? Kami jadi lupa materinya yang dijelaskan. Nah, terus? Kami tidak dapat membuat tugas, Bu. Nah, kalian tahu efeknya itu tidak baik ya nak ya. Nah, terus Faika udah tahu tuh itu perbuatan salah karena mengobrol di kelas saat ibu memberi pelajaran. Dan Icut pun tahu juga efeknya tidak baik. Terus Faika dan Icut kedepannya mau melakukan apa? Kami minta maaf ya, Bu. Kami juga berjanji tidak akan melakukan itu lagi, Bu. Alhamdulillah, senang sekali Ibu dengarnya. Kalian sudah mengakui kesalahan kalian dan kalian sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, sekarang anak-anak boleh kembali ke kelas dan ikuti pembelajaran. Jangan lupa nak ya, apa yang guru jelaskan di depan tolong didengar baik-baik. Walaupun itu bukan guru kelasnya langsung, bukan Bu Linda yang ngajar, walaupun guru lain ya nak ya. Nah, boleh anak-anak kembali ke kelas. Terima kasih, Bu ya. Iya nak. Kami izin ke kelas ya, Bu. Iya. Maaf ya. Maaf ya, Bu ya. Oke. Kembali ke kelas nak ya. Masih ya. Oke. Kami minta maaf sekali lagi ya, Bu. Iya. Gimana kabarnya Siti? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Siti tahu nggak kenapa ibu panggil ke ruangan ibu? Nggak tahu, Bu, apa Siti tadi ada buat salah di kelas. Tidak, Siti hari ini tidak buat salah. Cuman ada ibu perhatikan beberapa hari ini Siti terlambat ya ke sekolah. Ya, Bu. Kenapa? Karena tadi pagi saya telat bangun. Kenapa telat bangun? Apa ibunya nggak membangunkan Siti? Tadi pagi Ibu ada bangunin Siti bangun buat sekolah, tapi Siti masih gantuk. Kenapa bisa ngantuk nak? Karena tadi malam Siti tidurnya telat. Iya. Jam berapa? Jam 1 malam. Ngapain Siti? Kok bisa jam 1 malam tidurnya? Siti tadi malam main game. Oh, main game. Siti tahu main game itu baik atau nggak baik untuk Siti? Enggak baik itu. Karena membuat Siti enggak bangun pagi buat sekolah. Ibu tidak menyalahkan siapapun, termasuk tidak menyalahkan Siti. Karena setiap manusia pasti pernah buat salah, termasuk Bu Linda. Nah, jadi
Siti kan udah tahu tuh bahwa bermain game itu tidak baik, tidak sesuai dengan karena kalau udah bermain game kita pasti terlambat bangun, terlambat ke sekolah. Siti masih ingat nggak dengan keyakinan kelas? Masih. Boleh sebutkan Boleh. apa saja? Jangan telat ke sekolah. Ya, terus Membuang sampah ke tempat sampah. sampah. Ya, terus. Jangan ganggu teman saat belajar. Nah, Siti tahu itu keyakinan kelas. Salah satunya tidak boleh datang tepat waktu. Siti sudah melanggarnya ya. Ya. Salah satu Siti sudah ini. Jadi kedepannya Siti apa yang akan Siti lakukan ke depannya karena Siti terlambat bangun itu? Siti akan tidur jam 10, tidak lagi main game. Alhamdulillah Siti sudah menyadari kesalahan Siti. Kedepannya Siti juga mau merubah diri Siti. Ibu nggak melarang Siti main game karena main game itu bisa merilekkan, bisa membuat kita lebih santai karena di sekolah mungkin banyak PR. Jadi sesekali kalau Siti mau main boleh, tapi waktunya dijaga ya, biar jangan mengganggu jam sekolah. Ya nak ya. Ya, Bu. Siti boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Makasih Bu ya sudah ingatin Siti buat. Iya, boleh nak. Siti boleh kembali ke kelas ya nak. Oke. Assalamualaikum. Salam. Sangat senang melakukan segitiga restitusi dengan Bu Linda karena saya bisa menceritakan masalah saya dengan beliau dan saya juga dapat solusi agar saya tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Linda.